yang telah melimpahkan kepada kita nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat diberikannya keinginan dan kemampuan untuk sama-sama berkumpul dalam rangka sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini adalah menjadi wasilah prioritasnya kita akan diberikan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam yang kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada para pengikut yang dimuliakan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini adalah awal setelah melewati Idul Fitri. Pada kesempatan kali ini mungkin sesama kita saling bertemu, saling bermasyarakat, bersinggungan, banyak salah dan khilafnya, banyak keliru dan banyak candanya. Itu sebenarnya menurut kita bumbu-bumbu gitu. Tapi di dalam bumbu itu mungkin ada batuknya, ada kerikilnya. Jadi di antaranya mungkin menjadi sedap dan ada kalanya itu menjadi kerikil yang bila kegigit rasanya tidak enak. Jadi pada kesempatan kali ini saya pribadi dan mewakili dari para jamaah sekalian sama-sama memohon maaf minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini adalah putaran insyaallah putaran ke-34 dan sedikit demi sedikitnya kalau yang insyaallah istiqomah insyaallah akan terus terbukanya rahasia-rahasia dari sholawat Nabi ini yang kemarin disampaikan Kiai Hasan Basri. Kalau ada amalan sifatnya yang sifatnya itu zikir, wirid, itu diasahnya, itu zikir itu pancingnya, kailnya gitu. Nah cacingnya, pakannya, umpannya pakai sedekah. Jadi zikir ini adalah, salawat ini adalah pancingnya, kailnya, umpannya harus, kalau pengen dapat ikan yang besar, kailnya harus besar, umpannya harus besar. Kalau pengennya yang sedang-sedang aja, yang sedang, umpannya, cacingnya yang sedang. Kalau nyari yang kecil-kecil cukup, nah yang kecil atau diserok gitu, ikan cere gitu. Nah itu jadi ibarat antara ikan, kail, pancing, dan umpan. Mudah-mudahan terus kita istiqomah sehingga apa yang kita tanam, bila mana pengennya cepat berarti nanamnya toge. Hari ini nanam 3 hari panen.
Itu pengen cepat itu nanam toge. Lurus kan tuh toginya? Iya, kalau nanamnya, kalau pengennya kira-kira 3 bulan, nanamnya kira-kira padi. Ada yang paling apa sih? Kalau yang kira-kira pengennya dapatnya 5 tahun, yang kira-kira pengennya dapat 5 tahun, nanamnya kira-kira sawit atau kurma. Itu sejenis itu. Kalau kira-kira pengennya 10 tahun, 20 tahun, itu kelapa. Kalau pengennya kira-kira Wangi duren. 50 tahun gitu, nanamnya jati. Itu tergantung. Jadi kita tanam itu tergantung cita-citanya. Kalau kita pengennya buru-buru, pengen cepat, itu berarti yang ditanam toge. Kalau sudah dapat, busuknya cepat, gitu. Langsung hilang. Ya. Iya. Jadi Naria ini akan menjadi bukti sesuai dengan cita-citanya masing-masing. Tidak seperti melenceng. Misalkan ini, saya cita-citanya pengen jadi pedagang gitu. Tahu-tahu malah dapatnya orderan proyek, nggak bisa karena cita-citanya pedagang. Kalaupun dapat pasti dilempar ke orang yang berhak gitu, yang ahlinya. Saya adalah tukang ojek. Begitu ada kipas angin rusak, saya nggak bisa, harus Abdul. Jadi itu jadi apapun jadi apapun yang kita cita-citakan itu tidak bisa menerima cita-cita orang lain gitu. Kayak Pak misalkan kayak Pak Abdul, tukang servis gitu. Terus datang berbondong-bondong, ada murid pengen ngaji. Kata Pak Abdul, nggak bisa, ini bukan bagian saya. Gitu, ke istri saya bisa, itu nggak bisa. Jadi akan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi tidak harus berpindah haluan. Misalkan ada orang mau beli mobil ke Pak Ubay, nggak bisa, Pak Ubay nggak menyediakan. Yang menyediakan adalah Pak Ahmad gitu. Itu nganterin, terdapat lumayan gitu. Nanti jadi akan sesuai dengan cita-citanya masing-masing. Mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kepada Pak Ustaz, dipersilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jalali wal ikrami wal jalal. Qasamal arzaq wa qaddaral ajal. Wa athalal iktisabi wa talabil halal. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-hadi minad dalal wal da'i ila makarimil akhlaqi wa asinil fa'al. Amma ba'du, wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ألا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. الحديث صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن له ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini di malam Sabtu kita bisa berkenan bermuajahah bermujalasah kembali dalam rangka zikir sholawat nariyah. Alhamdulillah setelah kita selesai melaksanakan ibadah siam di bulan suci Ramadan, kita lanjutkan kembali rutinitas kegiatan baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sholawat yang kita baca di bulan suci Ramadan itu bertepatan dengan turunnya malam yang indah daripada 1000 bulan yang dinamakan dengan Lailatul Qadar, sehingga kita dapat keberkahan daripada Lailatul Qadar itu. Karena Lailatul Qadar itu malam rahasia, tidak ada yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kepada bahasan kita Kaifa Takunu Bunyan. Selanjutnya daripada min mafatihir rizki adalah qiraatul Quran, membaca ayat suci Al-Quran, yang mana suratul Ikhlas, surah apa dah? Toha, surah apa lagi Pak Ujat? Baru itu ya? Oh, ya itu aja lah. Iya. Nah selanjutnya suratul Adiyat, surah Al-Adiyat. Tahu nggak yang punya ayatnya kayak gimana? Nah, itu. Wal 'adiyati dhubha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa'a, dan seterusnya. Ini luar biasa. Ya, jadi benar yang dikatakan Al-Quran adalah syifa. Ada ayatnya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu merupakan syifa dan rahmat bagi orang yang beriman. Ini terbukti bahwa firman wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah, suratul Adiyat, ini merupakan ayat syifa. Kalau di dalam ilmu ruqyah itu ya, ruqyah itu ini termasuk ayat ruqyah Al-Adiyat, suratul Adiyat. Karena di sini Habib Sa'ad mengatakan man kana bihi waj'ul yadain aw yalkabid fa katabaha fi ina'in jadid thumma mahaha bima'il matar wa ja'ala fihi qalilan minas sukri wa syaribahu thalathata ayyam bari'a. Kata beliau, siapa orang punya penyakit waj'ul yaden, tangannya ini suka kesemutan. Nah, wajib suka kesemutan enggak? Suka, Ustaz. Kalau kata orang dulu, katanya ini kenapa ya semut sebelah nih, kayaknya mau nerima uang banyak. Wajul yadin awil kabid pakata bahafi ina'in jadi summa maha. Caranya, kaifiatnya ataupun tutorialnya ya, itu suratul Adiyat ditulis fi ina'in jadid, di satu wadah tempat yang baru. Nah, kalau misalkan ini piring, nah, piringnya yang semuanya putih. Ini ada ini ya, ada gambarnya putih semua, ya polos. Tulis di sini pakai bagus, paling bagus pakai tinta Japaron. Nah, di sini wal adiyat itu yang wal adiyat dua terus.
Udah gitu, summa mahaha bima'il matar. Kemudian lebur dengan air hujan. Nah, air hujan. Jadi harus sedia air hujan dulu hujan. Ya nampung. Ya. Wa ja'ala fihi qalilan minas sukri. Tambahin sama gula sedikit. Jangan dijadiin kopi. Nah, sedikit ya. Lalu wa syaribahu salasata ayyam bari'a. Minum itu airnya selama 3 hari. Insya Allah sembuh. Kalau kagak sembuh bawa ke dokter. Nah, kalau sembuh ke dokter. Nah, ini al-hadiyat, wal-hadiyat bawah itu ya. Sebentar. Nggak semata-mata ada tulisan Arab bahasa Arab gitu kalau nggak ada penjelasannya Pak. Nah, yang penting yakin. Yakin. Ini kata Habib Sa'ad. Itu dari sisi syifa, ya, suratul adiyat dari sisi syifa, ayatul syifa, ayat penawar ataupun obat. Waman qara'aha fi daiki aisyin razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Ini yang hebat. Siapa orang yang baca suratul adiyat fi daikin aisyin dalam keadaan sulit, waduh, seret amat nih masalah rezeki ya. Kata bawa dia, udah, aduh, bawa bos kemana-mana tapi nggak naik-naik nih gajinya katanya gitu ya. Baca tuh. Apa tuh? Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naf'a. Bacain ke ayat sembur. Bos ini dulu bos, bos ini bos. Sembur bosnya. Waduh. Ambil 2. Insya Allah tuh dipecat. Nah itu baca suratul adiyat. Razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari mana yang tidak terduga-duga. Ujung-ujung ada orang yang bawa koper ke Pak Ojat. Assalamualaikum. Salam. Siapa? Ini dari bulan ada apa ini? Saya mau nganterin koper. Isinya apa ya? Begitu buka, alhamdulillah apa? Mandi. Ya gitu. Lumayan gitu ya. Kalau ada sekoper lumayan Pak Ojat. Iya. Pasti gitu. Dibaca sama Bobay wal hadiyati dhabha. Tiba-tiba ada Pak Ojat datang. Assalamualaikum Bobay, ini ada apa? Ya. Ada koper. Apa isinya? Es krim semua. Razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Nah ini namanya. Ini dari segi afdholiyat, keutamaan ini. Jadi nggak sembarangan. Ayat Quran, sholawat, istighfar, semuanya ada fadhail-fadhailnya, ada keutamaan-keutamaannya. Ini luar biasa. Nah di antara sekian surah yang ada di Al-Quran itu adalah suratul adiyat. Nah keutamaannya itu seperti tadi. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahalazim.